Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai respirasi seluler khusus pada respirasi aerob. Nah, respirasi seluler itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob pada sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan, di dalamnya terdapat mitokondria. Ini kita ambil contoh, pada gambar ini merupakan sebuah sel. Sementara yang berwarna hitam ini merupakan luar sel. Pembatas antara luar sel dengan dalam sel yaitu terdapat membran yang membatasi antara luar sel dengan dalam sel. Nah, sementara di dalam sel ini terdapat istilah sitosol. Terdapat sitosol yang merupakan cairan intraseluler yang berada di dalam sel. Nah, di sitosol ini yang berwarna orange ini adalah sitosol, cairan intraseluler. Nah, di sitosol ini tersebar organel-organel termasuk itu mitokondria. Nah, bahan utama untuk respirasi aerob yaitu glukosa. Pada hewan dan manusia, glukosa itu diperoleh dari pemecahan makanan. Glukosa didapat dari pada pemecahan makanan yang mengandung karbohidrat yang dipecah menjadi monosakarida, termasuk itu glukosa dan fruktosa. Tetapi glukosa lah yang menjadi bahan utama respirasi seluler atau respirasi aerob. Sementara pada tumbuhan, glukosa berasal dari proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian pada hewan, glukosa ini akan diangkut melalui aliran darah dan akan memasuki cairan ekstraseluler, cairan yang berada di luar sel. Nah, glukosa dari cairan ekstraseluler melewati membran sel dan masuk ke sitosol melalui transport aktif, di mana protein membran. Jadi pada membran sel itu terdapat protein-protein seperti yang kita bahas pada kelas 11. Nah, protein membran disebut dengan glukosa transporter 4 atau GLUT4. Ini bertanggung jawab mengangkut glukosa dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, ketika glukosa telah masuk di dalam sel, maka akan terjadi tahapan respirasi aerob yang pertama, yaitu glikolisis. Nah, pada glikolisis terjadi di sitosol. Glukosa ini akan diubah menjadi pirufat, asam pirufat. Hasil dari glikolisis adalah asam pirufat. Kemudian asam pirufat ini akan dibawa ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A melalui reaksi antara yang disebut dengan oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, asetil-CoA, asetil koenzim A ini akan masuk ke siklus sitrat atau yang lebih kita kenal dengan istilah siklus Krebs. Dan hasil dari siklus Krebs ini ialah NADH dan FADH2. Kemudian tahap akhir dari respirasi aerob adalah fosforilasi oksidatif, yaitu transport elektron. Hasil dari siklus Krebs, NADH dan FADH2 ini akan dibawa ke transport elektron untuk diubah menjadi ATP. ATP itu adalah singkatan dari adenin trifosfat. Ini merupakan senyawa berenergi tinggi, atau ATP ini merupakan molekul penyimpanan energi yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas.
Jadi, inti dari respirasi aerob itu adalah menghasilkan ATP, menghasilkan energi yang dilakukan oleh mitokondria. Dengan kata lain, mitokondria ini dikenal dengan organel penghasil energi. Nah, kemudian untuk tahap-tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron ini akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang bersangkutan.